Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yogi Ramaswaldo, NIM 1816010087. Pada saat ini saya akan melakukan pengolahan data panel serta menginterpretasikannya. Di sini data yang akan saya olah yaitu pengaruh pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, investasi asing langsung, dan jumlah uang mata beredar terhadap neraca transaksi berjalan pada kelompok negara lower middle income di ASEAN. Bisa kita lihat di sini eh, ada kerangka konseptualnya. Selanjutnya itu ada variabel dependen yaitu neraca transaksi berjalan. Yang variabel independennya yaitu pertama pertumbuhan ekonomi, kedua nilai tukar, ketiga inflasi, keempat investasi asing langsung, kelima jumlah uang mata beredar. Seperti ini juga bentuk persamaan ekonometrikanya. Baik, selanjutnya kita masuk ke pengolahan datanya. Baik, nilai probabilitas sectionnya yaitu F-nya itu lebih besar dari 0,05, maka model yang dipilih adalah CEM. Jadi tidak dilanjutkan ke uji Hausman.
Baik, di sini saya akan menginterpretasikan variabel GCM-nya. Di sini bisa kita lihat di variabel C-nya itu koefisiennya yaitu min 1,7866642, artinya neraca transaksi berjalan Y pada 6 negara lower middle income di ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja adalah min 1,7866642 pada saat pertumbuhan ekonomi X1, nilai tukar X2, inflasi X3, investasi asing langsung X4, dan jumlah uang beredar X5, yang ini semuanya sama dengan 0. X1-nya yang bisa kita lihat di sini, nilai X1 dari bagian probability, nilai di bagian koefisiennya yaitu sebesar 0,485580 ini, artinya apabila X1 meningkat 1%, maka Y pada 6 negara lower middle income di ASEAN akan naik sebesar 0,485580. Selanjutnya itu X2, yang mana nilai koefisiennya itu min 0,117451, artinya apabila X2 ini nilai tukar meningkat sebesar 1%, maka neraca transaksi berjalan Y pada 6 negara lower middle income di ASEAN akan turun sebesar 0,117451. Selanjutnya itu X3. Koefisiennya yaitu min 0,160876, yaitu inflasi meningkat 1%, maka inflasi Y pada 6 negara lower middle income di ASEAN akan turun sebesar 0,160876. Selanjutnya itu X4, yang mana angkanya min 1,277345, yaitu jumlah uang beredar Y pada meningkat sebesar 1%, maka jumlah uang beredar Y-nya pada 6 negara lower middle income di ASEAN akan meningkat sebesar akan menurun sebesar min 1,277345. Selanjutnya X5, yaitu jumlah uang beredar. Yang X4 tadi investasi asing langsung. Yang X5-nya itu uang beredar. Yang mana jika meningkat 1%, maka neraca transaksi berjalan Y-nya pada 6 negara lower middle income di ASEAN akan meningkat sebesar 0,067083. Selanjutnya yaitu pada R-square, yang mana angkanya yaitu 0,556731. Nilai koefisien determinasinya yang didapatkan adalah sebesar ini, artinya adalah variabel independen yang terdiri dari X1, X2, X3, X4, dan X5 dapat menjelaskan perubahan pada variabel dependen yaitu Y pada 6 negara lower middle income ASEAN sebesar
0,556731%, dan sisanya 4,3269% dijelaskan oleh variabel lain di luar middle model yang digunakan. Selanjutnya yaitu uji hasil simultannya atau uji F. Terlihat signifikan di sini angkanya 0,0000 dengan tingkat kepercayaan 95% atau nilai A sebesar 5%, sehingga 0,0000 ini lebih kecil dari 0,05, yang artinya bahwa variabel independen yang terdiri dari X1, X2, X3, X4, X5 berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu Y pada 6 negara middle income di ASEAN selama periode 2003 sampai 2020. Karena nilai Prof OF lebih besar dari 0,05, masukkan uji. Selanjutnya itu hasil uji parsial atau uji T. Bisa kita lihat di sini di bagian probability-nya, yaitu di bagian X1, variabel pertumbuhan ekonominya mempunyai nilai probability sebesar 0,0031, lebih kecil dari 0,05, artinya bahwa pertumbuhan ekonomi X1 mempunyai pengaruh signifikan terhadap Y. Selanjutnya yaitu Y X2, yang mana nilai tukar angkanya yaitu lebih besar ya. Ya, lebih besar dari 0,05, maka tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai Y-nya tersebut. Selanjutnya yaitu X3. Di bagian probability di sini angkanya menunjukkan 0,082, artinya di sini lebih besar dari 0,05, maka tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Selanjutnya itu X4, yang mana yaitu X4 merupakan investasi asing langsung, yang mana jumlahnya sebesar 0,000, yang artinya lebih kecil dari 0,05, berarti dia berpengaruh signifikan terhadap nilai Y. Selanjutnya X5 yaitu jumlah uang beredar, yang mana angkanya di sini di bagian probability menunjukkan 0,000, artinya lebih kecil dari 0,05, maka dia berpengaruh signifikan terhadap nilai Y. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Jika ada tutur kata yang salah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi Rahmat Rizvaldo, NIM 1816010087. Di sini saya akan melakukan pengolahan data simultan serta akan menginterpretasikannya. Di sini ada data yang akan di pengolahan yaitu analisis neraca transaksi berjalan, pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar Indonesia selama periode 1990 sampai dengan 2020. Di sini bisa kita lihat konsep kerangka konseptualnya, yaitu ada di sini ada variabel eksogennya, yaitu yang pertama harga minyak, yang kedua itu keterbukaan ekonomi, yang ketiga itu
investasi asing langsung. Yang keempat yaitu pengeluaran pemerintah. Yang kelima yaitu aset luar negeri. Yang keenam itu inflasi. Yang ketujuh itu jumlah uang beredar. Yang kedelapan yaitu ekspor. Yang kesembilan yaitu suku bunga. Sedangkan di variabel endogennya yaitu ada tiga. Yang pertama yaitu neraca transaksi berjalan. Yang kedua yaitu pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga yaitu nilai tukar. Di sini ada juga uji identifikasi persamaan simultan. Bisa kita lihat di sini ada neraca transaksi berjalan, pertumbuhan ekonomi, dan nilai tukar. Dan di sini juga ada bentuk persamaan simultannya, yaitu Y1, Y2, dan Y3. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pengolahan datanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yogi Rahmat Iswaldo, NIM 1816 010087. Di sini saya akan melakukan pengolahan data panel serta menginterpretasikannya. Di sini data yang akan diolah yaitu pengaruh pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, investasi asing langsung, dan jumlah uang beredar terhadap neraca transaksi berjalan pada kelompok negara lower middle income di ASEAN. Bisa kita lihat di sini kerangka konseptualnya. Dan bisa kita lihat juga variabel penelitiannya, dependen dan independen. Selanjutnya bisa kita lihat juga di sini bagian persamaan bentuk ekonometrika regresi panelnya. Selanjutnya kita masuk ke pengolahan datanya. Cuma kakaknya siapnya.